Jadi ada kelompok binaan itu biasanya dibina oleh balai untuk mengembangkan potensi. Maksud dan tujuannya itu biar potensi yang ada di sekitar Taman Nasional itu bisa dikelola menjadi potensi wisata dan juga mendatangkan keuntungan ekonomi. Tempat kolamnya adalah memang hasil buatan alam gitu ya, dalam arti itu kan, perpaduan gitu? Itu buatan sih, itu sudah waktu yang lama ketika pembongkaran jalan kemudian diatur untuk itu, bukan alami. Kilometer 26 Jalan Raya ke arah Sota, kilometer 26 Wasur Kampung. Silakan masuk menikmati view yang di dalam, ada gazebo-gazebonya, kemudian ada penangkaran binatang endemik di bagian belakang. Sobat Podcast RRI Merauke, salam jumpa. Bersama saya Deci Sambe akan memandu jalannya podcast untuk hari ini. Dan di studio podcast RRI Merauke, kita sudah kedatangan salah satu penggiat wisata di Kabupaten Merauke. Ada Kak Agustinus Mahuse. Halo Kakak Agustinus. Halo, apa kabar Ibu? Baik sekali, saya juga mau nanyakan apa kabarnya ya, Kak Agustinus. Sangat baik juga kabar Oke, baik. Kita juga ingin tahu nih terkait dengan keberadaan dari kelompok Mahuse Mandiri. Ini sebagai salah satu tempat wisata ya, dan tentu kita juga ingin tahu nih letak tempatnya di mana, kemudian jaraknya dari Kota Merauke. Siapa tahu juga semua sobat podcast yang ada di luar Kota Merauke pas mampir di Kabupaten Merauke bisa langsung berkunjung ini. Baik, kalau bicara soal tempat wisata yang dikelola oleh kelompok Mahuse Mandiri, itu sebenarnya kegiatan untuk pengembangan wisatanya sudah lama, itu semenjak dari tahun 2020. Tahun 2020 ya? Tahun 2020 kemudian berkembang sampai saat ini. Itu dari satu marga, kemudian ada pengelompokan ke beberapa marga yang lain juga. Tapi yang terkait dengan yang tadi saya tanyakan oleh Bu Desi, misalnya kalau ada teman-teman yang berkunjung ke Merauke, kemudian itu kelompok, kemudian sebenarnya itu bagian dari binaan Balai Taman Nasional. Balai Taman Nasional membina kelompok Mahuse Mandiri itu. Saat ini mereka mengelola di kilometer 26 kalau dari arah Merauke menuju Sota. Menuju Sota. Iya, di kilometer 26 itu ada tempat yang infrastrukturnya dibangun dari Balai Taman Nasional untuk mendukung kelompok. Jadi di dalamnya itu ada shelter-shelter yang biasa digunakan, kemudian ada gazebo yang besar, lalu bagian belakangnya itu ada penangkaran untuk binatang. Baik. Begitu, itu kira-kira fasilitas yang ada. Iya, itu juga termasuk dari potensi kelompok Mahuse Mandiri ini ya. Iya, potensinya itu kan kaitannya dengan sarana yang ada, lalu kemudian kegiatan yang biasanya dari luar yang biasa buat kegiatan di situ. Begitu. Iya, ini tadi Kak Agustinus sampaikan bahwa sebenarnya keberadaan dari kelompok Mahuse Mandiri ini adalah kelompok binaan ya, yang akhirnya berkembang menjadi sebuah tempat yang bisa dikunjungi juga ya, tempat wisata. Oke. Ya, itu kalau kelompok binaan kan itu kan bagian dari kelompok. Kalau di Balai Taman Nasional kan mereka biasa ada kelompok-kelompok wisata. Jadi ada kelompok binaan itu biasanya dibina oleh balai untuk mengembangkan potensi. Maksud dan tujuannya itu biar potensi yang ada di sekitar Taman Nasional itu bisa dikelola menjadi potensi wisata dan juga mendatangkan keuntungan ekonomi. Itu yang yang selama ini didukung oleh balai dalam proses pengembangannya di dalam. Iya, kemudian juga dari mulai terbentuk ya kelompok binaan ini, dan juga dari semua hasil karya ya, baik dari kelompok satu marga ini ya, baru satu marga, belum bergabung dengan marga yang lain ya, sampai saat ini. Pada tahun 2020 itu sejarahnya itu kan ada satu kelompok marga, kemudian dikembangkan dan kemudian ada support dari Balai Taman dalam bentuk sarana fisik
sarana dan prasarana fisik. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 itu ada pengembangan juga dari tiap-tiap marga yang didukung waktu itu oleh pemerintah daerah melalui anggaran otonomi khusus yang mereka dapatkan. Tetapi memang yang perlu dipikirkan itu masalah keberlangsungan. Ya. Ide-ide yang sudah digerakkan oleh masyarakat itu mesti didukung secara kontinu, secara baik ke depannya, sehingga program inisiatif itu tidak hanya mati saja sih. Sebenarnya menurut saya sih di sekitar Kampung Masur itu ada banyak potensi. Cuma ketika potensi dan digerakkan sejak awal, kita perlu supporting system yang jelas dan baik dari pemerintah terkait dengan potensi-potensi yang digerakkan. Seperti yang tadi saya jelaskan sama Kak Desi, kalau ngomong potensi, salah satunya di wilayah Taman Nasional itu Wasur, kemudian Mausse Mandiri, ada kelompok-kelompok marga yang lain. Tapi semenjak 2023 kemarin itu sedikit menurun karena memang kita perlu support yang terprogram dari pemerintah biar berjalan dengan baik ke depannya. Itu sih dinamikanya. Kak Agustinus, ya tadi sebenarnya saya mau juga tanya ini ya. Nah ini berkaitan dengan keberlangsungannya ya, dari tempat usaha kelompok binaan di daerah Wasur ya. Iya. Nah kita juga ingin tahu ya perkembangannya sendiri dari mulai kelompok tersebut ada sampai sekarang. Dan ini juga bisa jadi bahan evaluasi sebenarnya gitu ya. Betul. Sehingga ada potensi mungkin yang harusnya diangkat, nah ini bisa dikembangkan, yang mungkin hanya sekedar melengkap. Nah ini ya hanya sekedar untuk melengkapi saja seperti itu ya. Dan juga terkait dengan dukungan dari pemerintah dalam hal ini dinas teknis ya, apalagi ini kan keberadaan kelompok yang mana binaan warga asli Papua ya. Oke, silahkan Kak. Baik, kalau bicara keberlangsungan kan ini bicara soal inisiatif ya. Inisiatif dari masyarakat. Semenjak 2020 itu sudah ada inisiatif-inisiatif yang tumbuh di setiap marga. Dari pertama dari marga Mausse, kemudian berkembang ke marga-marga yang lain. Mereka belajar bagaimana membuat sesuatu yang terpola. Kemudian yang perlu digarisbawahi, kita bicara soal hal-hal yang terjadi ya. Misalnya, kalau kita bicara Mausse Mandiri semenjak 2020, kemudian 2021 dan 2020, dalam konteks ini dinas teknis dia harus berpikir bagaimana inisiatif yang sudah dikerjakan dan diletakkan ini menjadi pekerjaan bersama. Kita perlu kolaborasi antara stakeholder terkait bahwa misalnya kalau kondisi Mausse Mandiri saat ini stagnan semenjak ada 2020 kemudian dengan berbagai dinamikanya sampai saat ini, satu yang kami pelajari ya dulu waktu terlibat di dalam itu, kita perlu supporting system untuk persoalan leadership. Jadi pada level ini memang kelompok mesti diajarkan soal kepemimpinan yang baik, kemudian manajemen tata kelola. Artinya yang sudah berjalan inisiatif ini mesti masuk manajemen modernnya. Artinya kalau bicara konteks Mausse Mandiri ya, itu kemarin yang terjadi 2020 sampai 2023 itu pemasukannya secara teratur, nominalnya ada, dan memang khusus untuk kelompoknya mesti dibangun supporting system seperti yang tadi saya ngomong. Satu, mesti perlu manajemen tata kelola yang baik, kelompok diberi bekal. Nah, beri bekal soal manajemen modern, kemudian masuk kepemimpinan. Nah, terkait dengan peran pemerintah yang tadi ditanyakan itu, menurut saya pemerintah harus berpikir support pada aspek-aspek yang sudah dilalui. Misalnya, kalau kelompok sudah bekerja, pemasukan sudah apa, peran pemerintah di mana support si kerangka yang sudah ada, kerangka yang sudah berjalan ini, pemerintah sebagai bagian dari supporting system mendukung supaya tidak stagnan. Karena kan kita bicara inisiatif program, kemudian supporting system, pada akhirnya ada aspek keberlangsungan. Nah, dinamika yang terjadi untuk inisiatif potensi wisata di sekitar kawasan Taman Nasional khusus Wasur itu pada aspek itu. Jadi orang mesti diajarkan untuk
belajar tata kelola keuangannya yang baik dan benar seperti apa menurut prinsip-prinsip akuntansi sehingga berjalan dengan baik. Baik. Cash flow-nya harus diatur. Itu dinamika yang terjadi pengalaman kami kalau mendampingi kelompok seperti itu. Iya, karena tentunya kelompok binaan ini dibentuk dengan tujuan Betul. adalah untuk menambah juga income daripada pemasukan ya untuk Betul. masyarakat Iya. lokal di Wasur. Betul. Lalu juga sekaligus untuk mengangkat potensi Ya, daerah setempat. betul. Oke. Baik. Nah, kita juga tahu bahwa kelompok Mahuse Mandiri ini letaknya ada di tengah hutan lindung Wasur Betul, ya. betul. Nah, ini kita juga ingin tahu sehingga pengunjung masyarakat yang ingin ke sana mungkin ada regulasi atau aturan yang harus juga ditaati dan hal-hal lain yang penting gitu. Baik, ini bicara konteks kekinian ya. Kalau dulu kami menjadi bagian itu 3 tahun yang lalu, Ya. tetapi bagaimanapun juga itu bagian dari representasi perjuangan kami untuk membentuk dinamika yang ada di dalam. Sebenarnya untuk saat ini yang menjaga keberlangsungan kelompok itu kami sudah serahkan kembali ke marga. Jadi marga yang kelola dengan Balai Taman Nasional. Jadi saat ini yang mereka kelola itu antara dua ini, antara kelompok dengan Balai Taman Nasional Wasur. Nah, terkait dengan sepengetahuan yang kami dulu sama-sama menjadi bagian dari mitra dalam bentuk bimbingan atau semacam bagian dari itu, soal aturan dan segala macam itu kan bicara kewenangan, bicara hak wilayah. Jadi sampai kepada aturan-aturan sebenarnya menjadi kewenangan pengelola Balai Taman Nasional. Bicara soal aspek pengaturannya dan segala macam. Tapi soal bicara potensi ya, kalau teman-teman misalnya berkunjung dari daerah lain, kemudian mau menikmati suasana hutan Wasur, kan hutan Wasur kan beda-beda tipologinya. Ya bisa berkunjung ke kilometer 26 di arah Sota, Wasur Kampung. Dari sini dari Merauke ya sekitar 30 sampai 20 menit. Ya, tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh dari kota. Pokoknya kalau tiba di Merauke ya, itu kalau jarak. mau pergi ke titik 0 ya belok ke 2 kilometer 26 dulu. Betul. Begitu. Karena masyarakat apalagi pengunjung dari luar daerah Merauke taunya adalah ikon Merauke itu adalah perbatasan. Iya, kalau perbatasan Sota. bisa dikunjungi ya. Sebisanya Mampir menengoklah ke titik kilometer 26, kemudian belok kanan. Seperti yang saya tadi sampaikan, di dalam ada penangkaran. Ya, view-nya yang ataupun juga Iya, yang menjadi ikon magnet daripada para pengunjung itu apa saja sehingga masyarakat dan juga pengunjung ini bisa menikmati ya. Kalau view-nya di dalam ya salah satunya itu misalnya orang bisa menikmati ya sambil nongkrong-nongkrong di sekitar kolamnya yang di bagian depan. Terus ada, kalau di tempat lain mungkin ada Seribu Musa Mus, di sekitar itu juga ada. Ada juga. Lalu yang berikutnya di bagian belakang itu kan ada penangkaran. Penangkaran ini lebih ke penangkaran. Ada rusa, kemudian kasuari. Oke, hewan-hewan yang dilindungi juga ya. Iya, hewan-hewan endemik Merauke. Baik, endemik Merauke. Ya, jadi buat semua sobat podcast dan juga pengunjung yang ingin langsung menikmati suasana di kelompok Mahuse Mandiri, view yang kita bisa nikmati adalah keindahan alamnya. Lalu di belakang itu ada penangkaran khusus untuk hewan-hewan endemik seperti rusa, Ya, kasuari dan juga hewan lain pastinya ya. Oke, lalu juga bisa menikmati keindahan alam di sana. Ini tempat kolamnya adalah memang hasil buatan alam gitu ya, dalam arti perpaduan gitu. Itu buatan sih, itu sudah waktu yang lama ketika pembongkaran jalan kemudian diatur untuk itu, bukan alamnya. Kalau umpamanya kita jalan-jalan pasti pengunjung itu akan mencari keindahan alam dan juga kuliner pastinya ya. Nah ini yang bisa kita nikmati juga di sana di kelompok Mahuse Mandiri ini
makanan lokal, atau mungkin kita dapatkan ketika sudah pada saat momen tertentu, atau mungkin harus dipesan dulu nih? Ya, satu tidak, itu mungkin dipesan ya. Bukan masalah bukan mungkin, tapi kalau misalnya dia bicara arus potensi dan kemudian lalu lintas wisatawan, itu kan pengaruh kepada apa yang disediakan di dalam. Misalnya kalau mungkin terkait dengan kuliner, itu biasanya momen-momen tertentu untuk dinikmati. Misalnya kalau orang lagi buat kegiatan kemudian pesan, itu kelompok bisa bersedia untuk nanti bisa buat kulinernya. Oke, seperti apa tuh kulinernya? Ya, salah satunya kuliner lokal itu sagu. Sagu sep gitu. Ya, sagu sep itu kan nanti prosesnya dari kelapa dicampur sagu, kemudian ya seperti pengolahan bakar batu lah. Modelnya seperti itu. Baik. Ya, kalau misalnya mau tertarik mencoba, ya dipesan dulu gitu ya. Oke, ada kelompok, memang ketua ada kelompok mama-mama di sana yang bersedia, bukan bersedia sih, ada yang siap untuk memperkenalkan soal kuliner lokalnya, itu salah satu sagu. Sagu sep maksudnya. Oke. Atau mungkin juga ada seperti UMKM dari mama-mama di sana yang biasanya juga dijual, bisa jadi oleh-oleh juga. Kita lihat potret wisata di Wasur itu, dia sistemnya berkesinambungan. Maksudnya tidak, misalnya MAHUSE Mandiri tidak menciptakan berbagai diversifikasi usaha di dalam, tapi ada kelompok-kelompok yang lain juga yang punya potensi ukir-ukiran dan anyaman. Jadi mereka tidak di satu fokusin. Tapi misalnya kalau mau ke Wasur, ada juga galeri yang disiapkan, tetapi tidak menjadi bagian dari kelompok MAHUSE Mandiri. Seperti itu. Jadi kalau ke Wasur kemudian mau ada yang tadi view-nya bisa dinikmati di kilometer 26, kemudian di kampung sendiri juga ada galeri yang barang-barang kreatif juga ada di situ. Kemudian ada juga mereka usahakan untuk minyak kayu putih. Jadi tidak satu kelompok yang mengusahakan itu untuk diversifikasi usahanya, tapi ada kelompok-kelompok kecil juga yang mereka siapkan. Begitu. Baik. Iya, Kak Agustinus. Siap. Ini terkait dengan kelompok MAHUSE Mandiri yang keberadaannya di hutan lindung ya. Yeah. Nah, tentu juga masyarakat, terutama juga pengunjung ya, tidak hanya yang dari Kota Merauke, dari daerah lain juga. Oke, terkait dengan potensi yang ada di sana, juga terkait dengan keadaan daripada alam tempat wisata itu berada ya. Oke. Yang ingin Kak Agustinus juga sampaikan kepada semua masyarakat dan juga kelompok binaannya sendiri, karena kelompok binaan ini tentu adalah mereka yang akan terus berada di tempat wisata tersebut ya. Oke. Ya, kalau terkait dengan itu, bicara soal pengalaman, yang perlu saya garis bawahi itu, kita mesti berpikir bersama untuk bagaimana mengembangkan kelompok ini dengan segala dinamika dan tantangannya pada tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun yang lalu. Yang saya pikirkan itu peran pemerintah untuk peningkatan kapasitas. Jadi kalau peningkatan kapasitas didorong di SKPD, kemudian peruntukan dana otonomi khusus itu jelas, khusus kepada orang asli Papua, maka inisiatif-inisiatif itu bisa diskemakan menjadi kebijakan. Artinya harus ada pendampingan secara terus-menerus kepada kelompok-kelompok seperti kelompok MAHUSE Mandiri ini. Ini kan dia grafiknya naik dulu, kemudian turun lagi, biar grafiknya terus meningkat, memang harus ada pendampingan. Nah, pendampingannya seperti apa? Unit-unit usahanya seperti yang ditanyakan oleh Kak Desi, itu sudah bertumbuh. Ketika dia sudah bertumbuh, ya memang perlu pendampingan sehingga mereka bisa kreatif, bertumbuh dan berkembang, begitu. Jadi untuk saat ini ya menurut saya
kita perlu bersama-sama lagi melihat konteks persoalan yang ada di kelompok, kemudian kita dorong. Jadi sekarang dengan pihak Balai Taman Nasional masih berbicara soal bagaimana pengunjung datang, lalu menurut pengamatan saya ya, belum berbicara soal potensi yang ada di dalam, potensi sumber daya manusianya bisa dikelola, kemudian potensi sumber daya alamnya, kemudian pengetahuan lokalnya itu mesti diangkat. Begitu, itu kira-kira. Baik. Terakhir nih Kak Agustinus, mengajak semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke dan juga di luar daerah untuk mengunjung, yang pasti juga mampir ya menyaksikan obrolan kita di podcast RRI Merauke ya. Silakan. Saya juga penasaran sebenarnya, ingin langsung ke sana setelah ini. Baik, teman-teman pegiat wisata kemudian yang ingin melihat potensi wisata di Kampung Wasur, terutama mungkin orang-orang Merauke pasti sudah tahu Biras. Tetap Biras itu di pinggir jalan, kemudian bisa mundur sedikit ke belakang, silakan berkunjung ke kilometer 26 Jalan Raya ke arah Sota, kilometer 26 Wasur Kampung. Silakan masuk, menikmati view yang di dalam, ada gazebo-gazebonya, kemudian ada penangkaran binatang endemik di bagian belakang. Kita saling mendukung untuk kemajuan wisata Kabupaten Merauke. Kak Agustinus, ini terkait kalau umpamanya pengunjung ingin datang dan menikmati keindahan alam di sana, apakah ada pembayaran karcisnya, tiket masuk, kemudian juga jam-jam operasionalnya ini? Kalau jam-jam operasional sih setiap hari. Setiap hari ya. Okay. Kemudian karcisnya bervariasi, nanti teman-teman silakan datang langsung ke tempatnya. Nanti ada petugas di situ, ada 2 petugas dari Balai Taman Nasional Wasur dan juga kelompok. Oke, yang saling bekerja sama juga gitu ya untuk membantu merawat dan juga tentunya untuk melayani ya semua pengunjung di sana gitu ya. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Kak Agustinus Mahuse, salah satu penggiat kelompok Mahuse Mandiri di tengah hutan lindung Wasur Merauke yang tentunya sudah meluangkan waktu ada dalam obrolan podcast RRI Merauke di hari ini. Sampai jumpa di obrolan podcast dengan topik yang menarik berikutnya.